Cheers everybody, welcome back to my channel Aldi. Dan di video kali ini kita bakal bicara santai aja gitu kan, soal apa yang terjadi di tahun ini, di tahun 2020. Yang ya tahunnya menurut saya cukup biasa ya, normal ya, kan nggak ada masalah sama sekali ya. Lihat kemajuan peradaban manusia selama puluhan ribu tahun, kita dapat ini. Ya, tahun 2020 tuh bisa dibilang nggak berasa gitu kan, mulai dari awal tahun kemarin, Januari, Februari, Maret. Di Maret itu kayak ada mesin waktu aja gitu kan, tiba-tiba kita dari akhir tahun aja gitu kan. Jadi di tahun 2020 itu banyak hal yang terjadi di 2020. Nah, juga di channel ini di awal tahun 2020 itu masih 50 subscriber, aku ingat. Nah, sekarang di akhir tahun 2020 aku udah punya sekitar 200-an subscriber. Thank you gitu kan. Semoga bisa lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi yang orang berkumpul di channel untuk diskusi gitu kan. Karena banyak juga yang ada diskusi di bawah, baik kita sharing juga banyak di komen gitu kan. Jadi menurutku ya ini bisa di platform kita untuk saling ngobrol, saling ngomong, saling debat, ya kan? Karena ya kalau nggak debat ngapain kita di sini gitu kan. Jadi di video ini aku bakal bahas anime dan manga di tahun 2020. Ya apalagi yang bakal aku bahas gitu kan. Jadi di tahun 2020 itu banyak hal unik yang terjadi di dunia anime manga gitu kan. Dan kita juga bakal bahas apa yang ku nantikan di tahun 2021 nanti gitu. Nah, di 2020 itu banyak hal yang terjadi seperti aku bilang tadi. Bukan hanya pandemi itu mempengaruhi kita di kehidupan sehari-hari, tapi juga mempengaruhi dunia industri dari anime tersendiri. Ketika masa lockdown itu banyak anime yang ditunda, dipospon. Yang paling aku tahu itu ada SAO kemarin yang Underworld yang alicization-nya juga ditunda gitu kan. Ada beberapa anime lain juga yang ditunda gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan, jika itu berperan mengurangi segala macam ya nggak masalah gitu. Nah, kita bakal bahas anime-anime yang menurutku cukup menarik dan memberi impact di tahun 2020 ini. Ini pendapatku pribadi ya gitu. Kalau menurut kalian ada anime atau manga yang menurut kalian lebih berpengaruh ya nggak masalah gitu kan di tahun 2020 ini. Nah, di 2020 itu ada beberapa anime yang udah dicatat juga gitu kan, anime-anime apa aja. Itu santai aja ya, selalu aja lah ya. Oke, yang menarik di 2020 itu banyak anime-anime yang sequel atau anime-anime lanjutan dari season sebelumnya gitu kan. Kita punya Haikyuu, kita punya Boku no Hero dan lain-lain, SAO dan lain-lain. Tapi ada beberapa anime yang unik menurut. Yang pertama itu Izuku Reviewers. Bagi kalian yang nggak tahu Izuku Reviewers, oke, setelah sampai situ jangan cari tahu, please, jangan cari tahu. Izuku Reviewers ini cukup viral sebenarnya gitu kan. Kalau dibilang bagus ya lumayan, aku nonton juga sampai tamat. Tapi kalau dibilang itu bagus ya biasa-biasa aja. Tapi dia sempat viral karena dia sempat diblok di beberapa situs penayangan anime karena dibilang terlalu vulgar untuk sebuah anime yang tayang mingguan gitu. Dan karena itu fansnya itu protes cuy. Fansnya itu protes dengan cara apa? Dengan cara menaikkan rating anime ini di My Anime List, sehingga animenya sempat bertahan di puncak My Anime List top anime di posisi 1, mengalahkan Fullmetal Alchemist selama beberapa hari gitu, sebelum akhirnya ya turun juga gitu kan. Nah itu gila, gempar cuy gitu. Itu bentuk protes yang menurutku lumayan keren gitu, karena ya ini fenomena yang keren gitu. Dan menurutku Izuku Reviewers jadi satu anime yang cukup unik di tahun ini. Tidak lupa anime di 2020 juga masih banyak anime-anime isekai, anime-anime fantasi juga banyak bertebaran di 2020. Dan aku jujur nggak banyak ngikutin anime isekai lagi gitu, karena plotnya kayak itu aja, terus ya kadang isinya itu aja, cuman untuk musiman aja gitu, kayak untuk ngisi slot kosong aja gitu. Karena itulah aku jarang ambil anime isekai lagi gitu. Juga salah satu fenomena yang cukup menarik di 2020 adalah season ketiga dari Nanatsu no Taizai. Kalian pasti sudah lihat meme-nya, kalian sudah nengok cuplikannya, kalian sudah tahu apa yang terjadi, dan ya itulah yang terjadi gitu. Hal kayak gitu menurutku cukup sering terjadi sebenarnya di dunia anime. Korbannya nggak cuma Nanatsu no Taizai, banyak juga anime bagus yang jadi korban. Contohnya kemarin tuh ada Terraformers yang pindah dari Madhouse menuju studio apa nggak tahu aku. Terus ada juga One Punch Man yang pindah dari Madhouse juga ke studio JC Staff. Tapi memang JC Staff nggak terlalu buruk juga. Tapi oke, next kita bakal lihat yang ada di Spring 2020. Di Spring 2020 ada dua anime yang cukup breakdown atau kayak apa ya, kayak membuat terobosan, yaitu
Tower of God, di mana kedua anime ini diangkat dari manhwa. Bagi kalian yang nggak tahu manhwa itu adalah manga atau komik Korea yang berupa kadang webtoon gitu kan. Aku pernah bahas salah satunya yaitu Solo Leveling di sini, silakan kalian lihat. Dan menurutku dengan dianimasikannya kedua seri Korea ini membuka jalan bagi manhwa-manhwa lain untuk dianimasikan atau dibuat animenya gitu kan. Dan menurutku dua seri ini cukup layak untuk diangkat sebagai anime karena serinya juga sangat populer dan merupakan mungkin bisa dibilang manhwa-manhwa yang terkenal di awal-awal manhwa itu naik. Yang bikin manhwa itu naik juga dua manhwa ini gitu kan. Memang ada kayak Noblesse, ada kayak Solo Leveling atau kayak manhwa-manhwa lain, tapi ya dua manhwa ini menurutku cukup pantas dan cukup layak untuk dijadikan anime. Ya kayak di Spring gak terlalu banyak ya karena ya aku bilang tadi pandemi gitu kan. Jadi kita bakal masuk ke Summer 2020. Ya, God of High School salah. God of High School itu di Summer. Oke, Summer 2020. Summer. Kayak aku gak nonton apa-apa sih di Summer 2020. Serius dikitnya. Oke, kita lihat di Summer 2020. Re:Zero, God of High School, Kanojo Karishimasu, Oregairo Season 3, Enen no Shobotai Season 2, Loli Tumor. Lanjut ke Fall 2020. Nah, di Fall 2020 jadi sebuah season yang cukup padat menurutku. Di season ini banyak anime juga yang cukup populer. Salah satunya Jujutsu Kaisen. Nah, aku pengen ngobrolin soal Jujutsu Kaisen bentar, bukan animenya, tetapi soal studionya. Mungkin setahun yang lalu aku pernah bilang kalau aku tuh MAPPA fanboy gitu kan. Karena aku suka anime-anime besutan MAPPA karena menurutku anime-anime dari MAPPA itu keren dan beberapa dari mereka tuh punya impact di hati aku gitu. Entah kenapa aku suka aja sama MAPPA, kayak cocok aja aku sama MAPPA gitu. Dan di akhir 2020 mereka menggila, MAPPA menggila. Mereka ngambil God of High School, mereka ngambil Shingeki no Kyojin, mereka ngambil Jujutsu Kaisen, mereka ngambil Chainsaw Man di tahun depan. Dan menurutku MAPPA tuh ada nuts gitu, kayak apa mereka serius gitu pengen ngambil semua anime itu di waktu yang mepet-mepet kayak gini gitu. Serius gak sih mereka itu gitu kan. Tapi ketika aku lihat hasil-hasilnya di Jujutsu Kaisen terutama gitu kan, animasinya tuh keren anjir animasinya gitu kan. Jadi aku gak akan meragukan MAPPA karena menurutku MAPPA itu punya passion di anime. Aku gak tahu entah di belakang-belakang mereka cuma butuh uang atau gimana, tapi aku melihat kalau mereka tuh niat bikin anime gitu. Dan mereka tuh kayak bener-bener pengen mengerjakan anime itu dengan serius. Dan aku respect that. Tenang, aku nonton legal ya. Crunchyroll for life. Banyak juga kayak Mahoka Kokoretose yang season selanjutnya, Maju no Tabi-Tabi, ada juga Higurashi yang di remake atau di apa nggak tahu, aku nggak pernah nonton Higurashi. Noblesse juga manhwa diangkat jadi anime juga, Noblesse ya. Ya menurutku itu anime-anime yang menurutku pribadi itu cukup menarik di tahun 2020. Di tahun 2020 juga aku jumpa banyak manga yang menarik. Satunya tadi Dorohedoro. Terus aku juga baca Yotsubato dan itu keren banget. Terus aku baca Barakamon lagi manganya dan itu juga keren abis. Aku baca Kingdom juga. Aku baca Chainsaw Man yang terakhir yang aku bahas di beberapa video lalu, dan itu meledak banget videonya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Dan aku juga baca Dorohedoro. Aku juga baca Shumatsu no Valkyrie yang juga meledak videonya, thank you, dan bakal dianimasikan tahun depan sama dengan Chainsaw Man. Dan beberapa seri manga lain gitu. Dan itu menurutku membuka wawasan aku gitu. Ketika aku dulu yang orang yang kayak anti manga, karena menurutku manga tuh kayak sulit dipahami dan lain-lain. Sekarang aku malah jadi pembaca manga gitu. What happened to me? Kan ada beberapa anime yang aku expect bakal hadir dan aku tunggu-tunggu kali. Salah satunya itu Chainsaw Man. Pasti Chainsaw Man aku tonton karena yang bikin MAPPA dan manganya juga keren. Aku harap gak kecewa sama animenya gitu. Terus ada juga Bleach, kayaknya bakal diproduksi tapi belum jelas entah itu tahun depan atau tahun depannya lagi, aku nggak tahu juga. Terus yang paling aku tunggu-tunggu dari kemarin, Log Horizon Season 3. Man, kalian nggak tahu berapa lama fans Log Horizon tuh nunggu Log Horizon tuh Season 3 gitu. Season 2 tuh gantung, endingnya tuh gantung gitu kan, di situasi kayak in the middle of freaking war gitu, dimana semua orang tuh kayak lagi hype-hypenya ending cuy, ending. Jadi aku harap season 3 nya bagus dan aku harap keren.
Jadi kita bakal tunggu Log Horizon juga. Terus nanti di musim depan juga ada Dr. Stone, tapi aku kayaknya nggak bakal nonton. Terus beberapa anime lain ya. Juga Shumatsu no Valkyrie bakal jadikan anime sama studio Grafika atau apa gitu. Aku sebenarnya untuk Shumatsu no Valkyrie berharap cuma satu, itu eksekusinya bagus itu. Kalau eksekusinya nanggung-nanggung, kayak aku Shumatsu no Valkyrie ini bisa jadi jelek sebenarnya kalau eksekusinya nanggung gitu. Karena poin penting dari Shumatsu no Valkyrie itu di awal-awal sampai kita chapter 40 sekarang itu adalah kebadasan karakternya gitu. Jadi kalau nanti studionya tuh nggak bisa mengolah kebadasan karakternya, maka menurutku hype-nya bakal turun gitu. Karena yang ditunggu di Shumatsu no Valkyrie adalah gimana satu karakter itu bertarung satu sama lain gitu kan, dan bagaimana mereka bisa mengalahkan satu sama lain gitu, caranya gimana, terus sebadass apa mereka bisa jadinya gitu. Itulah yang ditunggu di Shumatsu no Valkyrie. Makanya di animenya kita nggak tahu apakah animenya bisa ngangkat sekeren itu, kita nggak tahu. Jadi ya aku harap eksekusi animenya bakal bagus. Kalau Chainsaw Man aku sih yakin ya ke MAPPA. Kalau dari trailernya memang bisa menangkap hype-nya sedikit di trailernya, tapi kalau aku lihat fight-nya nggak terlalu diliatin. Yang diliatin pun yang agak kaku sebenarnya di fight-nya, tapi ya mudah aja nggak separah itu, dan mudah aja bagus hasilnya gitu kan. Karena jujur aku suka Shumatsu no Valkyrie, dan aku yakin kalian juga suka Shumatsu no Valkyrie. Dan untuk 2021 sebenarnya harapanku ya agar kita semua bisa bangkit, agar kita semua bisa lebih kuat, lebih strong, dan menjadi komunitas yang lebih kuat lagi sebagai sesama manusia gitu kan. Dan aku harap untuk channel ini di tahun 2021 aku pengen lebih sering upload lagi, maksudnya nggak kayak 2020 kemarin yang jaraknya kayak 1 bulan 2 bulan gitu kan. Dan aku pengen channel ini lebih variasi lagi gitu kan, karena aku juga agak bingung konten di channel ini sebenarnya pengen apa aja, karena aku juga pengen variasi di konten channel ini biar lebih seru aja gitu bikin videonya dan menikmati waktu bersama kalian. Oke, mungkin itu aja untuk harapanku di tahun 2020 dan apa yang menurutku cukup penting di 2020 kemarin. Dan semoga di 2021 kita masih bisa berinteraksi satu sama lain dan masih bisa have fun bareng gitu kan di 2021. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian tentang 2021 nanti, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian tunggu animenya atau manganya, dan ya semoga kita jumpa di 2021. Jane.